Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, adik-adik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dari adik-adik, sehingga adik-adik pada pagi hari ini bisa masuk dalam kelas Zoom ini. Mungkin ada beberapa dari kalian mungkin ada yang belum masuk ke Zoom ini. Yang lain masih terkendala jaringan, Pak. Oh iya, tidak apa-apa, mungkin jaringan kurang stabil ya. Baik, bagaimana kabar adik-adik semua? Kabarnya baik. Kabar baik, Pak. Puji Tuhan ya kalau baik. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, Bapak meminta kesediaan satu mahasiswa untuk memimpin kita dalam doa. Kepada adik Maria Saryani Nahak, Bapak persilakan. Baik, saya minta kita semua untuk mengambil sikap doa. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu sehingga kami masih bisa berkumpul lewat Zoom meeting ini dalam keadaan sehat. Semoga sebentar kami melakukan bimbingan ini dapat berguna untuk masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoa selesai. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada adik Maria Saryani Nahak. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan membawakan materi bimbingan klasikal dengan judul materi dalam bimbingan klasikal pada pagi hari ini yaitu cara menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin di sini adik-adik semua ada yang tahu pengertian dari lingkungan, terus pengertian dari kebersihan sendiri. Mungkin ada yang tahu? Halo. Kalau saya Pak, kalau lingkungan mungkin keadaan sekitar. Oke, baik. Mungkin ada lagi dari adik-adik yang lain. Bapak persilakan. Kalau menurut saya, Pak, kebersihan Ya, lingkungan, baik. di mana seseorang tidak membuang sampah di sembarang tempat. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Kalau dari saya, Pak, kebersihan lingkungan yaitu dari diri kita sendiri yang dapat menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Baik, dari penjelasan adik-adik tadi dapat Bapak simpulkan kalau pengertian dari kebersihan itu sendiri adalah keadaan
bebas dari kotoran, termasuk diantaranya itu debu, sampah, dan bau. Di zaman modern ini, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikrob, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Dari kebersihan itu sendiri adalah salah satu tanda dari keadaan hygiene yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan agar sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Yang berikut, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Mungkin dari penjelasan Bapak tadi, ada yang adik-adik semua belum mengerti atau belum pahami? Mungkin ada yang ingin bertanya? Apakah pas? Pas, Halo. Pak. Pahami. Ini yang lain diam-diam, Sah. Masih pagi kok ini. Lapar kok. Atau mungkin rasa bosan kok dengan penjelasan Bapak tadi. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, baik. Bapak lanjut. Yang berikut itu manfaat dari... Oh, baik. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan kebersihan itu sendiri, terus lingkungan itu sendiri. Sekarang pengertian kebersihan lingkungan itu sendiri merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk dalamnya debu, sampah, dan bau. Yang berikut manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan. Antara lain, yang pertama itu, atau mungkin dari adik-adik di sini ada yang tahu manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan itu sendiri. Bapak persilahkan. Saya, Pak, manfaatnya mungkin kesehatan untuk diri sendiri dan juga untuk orang sekitar. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang lain. Kalau dari saya, Pak, mungkin manfaatnya itu yang pertama untuk kenyamanan kita bersama juga. Karena lingkungan yang bersih kan tentu akan menimbulkan kenyamanan dan juga terhindar dari penyakit-penyakit. Karena lingkungan yang kotor dapat menyebabkan kita sendiri akan mengakibatkan penyakit begitu. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang lain. Bapak berikan kesempatan. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, di sini dapat Bapak simpulkan manfaat dari menjaga kebersihan itu sendiri tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh dua teman tadi, itu ya menjaga lingkungan kita agar kita terhindar dari segala penyakit. Jika lingkungan itu bersih, indah, dan nyaman, otomatis kita akan nyaman tinggal di lingkungan yang bersih tersebut.
dan terhindar dari segala penyakit. Dan tidak lupa juga dalam manfaat menjaga kebersihan itu sendiri itu, kita lebih tenang dalam menjalankan aktivitas setiap hari. Ketika kita jalan, lihat ini bersih, itu bersih, bagus, kita jadi semangat mau kerja. Oke, baik, Bapak lanjut. Sekarang yang berikutnya, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Cara menjaga kebersihan lingkungan di sini, yang pertama mulai dari lingkungan rumah ya. Mungkin ada yang tahu cara menjaga kebersihan lingkungan mulai dari lingkungan rumah. Bapak persilakan. Baik, mungkin tidak ada yang ingin memberi tanggapan di sini. Bapak langsung menjelaskan saja cara menjaga kebersihan lingkungan mulai dari lingkungan rumah itu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan itu dengan menjaga kebersihan rumah dan halaman. Karena kebersihan rumah dan halaman akan membuat kita menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Kita harus berawal dulu dari rumah sendiri, baru ketika kita keluar. Ketika di rumah kita lihat ada yang kotor atau apa, kita cepat tanggap untuk membersihkan. Otomatis ketika kita keluar nanti juga kita akan beres di lingkungan lainnya. Pastikan kita itu selalu menyapu rumah kita setidaknya 2 kali sehari. Sapu juga halaman rumah setidaknya 2 kali dalam seminggu. Yang berikut mendaur ulang. Ada banyak jenis sampah yang akan mengotori lingkungan sekitar, yang sebenarnya bisa didaur ulang dengan baik. Misalnya, memanfaatkan kaleng bekas dan botol bekas untuk dijadikan wadah apapun. Kaleng bekas bisa dirubah menjadi sebuah pot bunga, dan kita bahkan bisa menghiasnya menjadi pot bunga yang bagus. Ini akan menjadi hal yang positif dibandingkan membiarkannya menjadi sampah yang menumpuk. Apakah adik-adik semua sudah paham dari penjelasan Bapak tadi? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, Bapak lanjut. Yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Hal yang terpenting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah untuk tetap membiasakan hal-hal baik seperti kebiasaan yang berikut, kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Hal yang penting itu untuk selalu rutin
membiasakan kegiatan gotong royong sesama warga. Ini tidak hanya tidak hanya membersihkan lingkungan sekitar, namun juga akan membantu dalam mempererat jalinan kerjasama antar warga. Biasanya, kegiatan gotong royong ini dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu, agar lingkungan kita benar-benar bersih. Yang berikut, cara menjaga kebersihan lingkungan juga kita harus membuat penghijauan ya. Di sini tentang cara menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin dari penjelasan Bapak tadi ada yang adik-adik belum mengerti, mungkin Bapak bisa persilahkan, mungkin adik-adik ingin bertanya tentang penjelasan Bapak tadi. Halo adik-adik. Halo. Baik, mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan dari adik-adik semua, karena Bapak juga ada kesibukan tadi, setelah ini Bapak ada keluar sebentar. Mungkin kita bisa nanti Bapak akan kirimkan PD dan juga evaluasi proses dan hasil. Nanti akan Bapak kirimkan di grup ya. Oke, baik. Mungkin sekian dulu perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan materi bimbingan klasikal, cara menjaga kebersihan.